Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 25 April 2021, berjudul Bersukacita dalam Harta Kekayaan Kasih Karunia. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 26 ayat 11. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Pena Inspirasi menuliskan alasan judul renungan kita pagi ini, Bersukacita dalam Harta Kekayaan Kasih Karunia, sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu bersukacita dalam kekayaan kasih karunia, dikarenakan satu-satunya sumber dari kehidupan dan sukacita itu semuanya berasal dari Allah. Allah adalah sumber kehidupan dan terang dan sukacita kepada alam semesta. Seperti sinar-sinar terang dari matahari, seperti arus air dari mata air yang hidup, berkat-berkat mengalir keluar daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Dan di mana saja kehidupan yang dari Allah berada dalam hati manusia, maka itu akan mengalir keluar kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Kedua, kita perlu bersukacita dalam kekayaan kasih karunia, dikarenakan sukacita dalam pekerjaan Tuhan akan membawa kedamaian dan keuntungan kekal. Allah mau agar manusia terlibat dalam pekerjaan yang membawa kedamaian dan sukacita kepada mereka, dan akan memberikan kepada mereka keuntungan kekal. Tetapi, setan mau agar kita memusatkan segala usaha kita kepada sesuatu yang tidak menguntungkan, kepada hal-hal yang akan binasa bersama penggunaannya. Ketiga, kita perlu bersukacita dalam kekayaan kasih karunia, dikarenakan keraguan-raguan, rasa takut, dan prasangka yang menyedihkan tidak akan membawa kesembuhan bagi jiwa. Kehidupan beragama bukanlah kehidupan yang penuh dengan kemurungan dan kesedihan, tetapi damai dan sukacita digabungkan dengan keagungan seperti Kristus dan kehikmatan yang kudus. Kita tidak didorong oleh juru selamat kita untuk menyayangi keraguan-raguan dan rasa takut dan prasangka yang menyedihkan. Semua ini tidak membawa kesembuhan bagi jiwa dan harus dicela, gantinya dipuja. Kita boleh mempunyai sukacita yang tidak terkatakan dan yang penuh kemuliaan. Keempat, kita perlu bersukacita dalam kekayaan kasih karunia, dikarenakan ada sukacita dalam merenungkan kekayaan kasih karunia Allah melalui bantuan Roh Kudus. Melatih hati, mengendalikan pikiran, bekerja sama dengan Roh Kudus akan mengendalikan kata-kata. Inilah hikmat yang benar dan akan memastikan ketenangan pikiran, kepuasan, dan kedamaian. Akan ada sukacita dalam merenungkan kekayaan kasih karunia Allah. Kelima, kita perlu bersukacita dalam kekayaan kasih karunia, dikarenakan Yesus tidak pernah membiarkan ada penyesalan dan kekecewaan yang sia-sia dalam memandang kepada kehidupan di balik berakhirnya masa pencobaan di atas dunia ini. Orang Kristen tidak dibiarkan berjalan dalam jalan ketidakpastian. Ia tidak dibiarkan kepada penyesalan dan kekecewaan yang sia-sia. Jika kita tidak mempunyai kesenangan hidup ini, kita masih bisa bersukacita dalam memandang kepada kehidupan di baliknya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.